Berjumpa lagi bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan mengulik dulu nih apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan Okta Investama Berjangka itu sudah cukup sangat-sangat lengkap karena sudah ada license dari Bapepti, kemudian dari Lembaga Clearing Berjangka, ICDX, dan juga Asosiasi Aspek Pindo. Kemudian untuk penghargaan Okta Investama Berjangka itu juga oke karena sudah memiliki piagam penghargaan The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Kelebihan trading di Okta Investama Berjangka yang pertama kali itu adalah low spread, di mana feature ini betul-betul dicari oleh para rekan-rekan trader karena untuk lebih cepat mendapatkan peluang untuk mendapatkan profit di market. Kemudian low commission, charge commission pun yang di-charge dari platformnya Okta Investama Berjangka ke klien itu sangat betul-betul minim. Kemudian free swap. Nah, kalau bicara free swap, ini nih salah satu keunggulannya Okta Investama Berjangka. Karena apa? Bicara free swap itu betul-betul free swap selamanya, dari awal buka account hingga seterusnya. Kemudian proses withdrawal itu juga cepat, yang mana mengikuti jam lokal Bank Operasional Umum Indonesia. Dan yang terakhir itu kita ada program baru yang namanya Okta Vaganza. Dalam artian apa? Setiap kali jumlah transaksi atau lot yang ditradingkan oleh para klien atau para nasabah di platformnya Okta Investama Berjangka itu akan terus mendapatkan hadiah. Jadi hadiahnya itu akan bisa ditukar, dikumpulin poinnya. Begitu. Dan itu akan berlangsung selama 2 tahun, dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Jadi semakin banyak poinnya berarti semakin besar pula hadiah yang akan dapat oleh para trader sekalian. Tidak diundi, langsung mendapatkan hadiah dengan menukarkan poin. Nah, untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu tuh ada website www.okta.co.id, kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube channel, ada Twitter, dan juga ada TikTok. Nah, disclaimer on, materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita akan mulai masuk ke dalam materi. Untuk pekan kemarin, dari tanggal 29 Januari hingga tanggal 2 Februari, itu tuh ada rilis data CPI daripada Australia yang mengalami penurunan dari level 1,2% menjadi 0,6%. Kemudian CPI year on year itu juga mengalami penurunan dari level 4,3% menjadi 3,4%. Nah, untuk dari China itu ada manufacturing PMI itu sedikit mengalami peningkatan dari level 49,0 menjadi 49,2. Tetapi kalau bicara PMI, jangan pernah lupa bahwa di atas 50 berarti negara tersebut mengalami zona ekspansi, sedangkan di bawah 50 berarti negara tersebut mengalami zona kontraksi. Nah, kita perhatikan bahwa di China saat ini walaupun terjadi kenaikan tipis tetapi masih berada di bawah level 50. Nah, kemudian untuk GDP dari Kanada itu juga dirilis meningkat dari level 0% menjadi 0,2%. Kemudian untuk employment cost index dari Amerika Serikat itu dirilis sedikit menurun dari level 1,1% menjadi 0,9%. Tetapi primadona pada pekan kemarin itu adalah pada berita suku bunga Amerika Serikat. Tetapi sebenarnya apa sih yang dicari dari pengumuman suku bunga? Kalau dibicara suku bunga itu tuh dirilis tetap dari level 5,25% menjadi 5,5%. Tetapi Jerome Powell itu adalah pernyataan yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar, yang mana apakah itu hawkish, apakah itu dovish, di mana Jerome Powell pada saat pengumuman suku bunga, pada saat rilis pengumuman suku bunga daripada Fed Rate itu mengatakan bahwa kemungkinan untuk penurunan suku bunga di bulan Maret itu kecil dan mungkin baru akan terlaksana di bulan Mei atau Juni.
Dikarenakan apa? Jerome Powell melihat bahwa pengumuman suku bunga Amerika Serikat dari tanggal 2 sampai dengan akhir Februari itu tuh betul-betul masih dalam kondisi yang bagus. Kemudian untuk sesi Kamis Eropanya itu juga ada pengumuman suku bunga daripada Inggris yang dirilis tetap dari level 5,25% menjadi 5,25%, dan nada bicara juga sama seperti Jerome Powell, yang mana nih Andrew Bailey mengatakan bahwa untuk penurunan suku bunga dari BORN itu baru akan terjadi di bulan Mei. Sementara dari Lagarde atau dari Presiden Bank Sentralnya ECB itu akan mengatakan bahwa untuk pengumuman penurunan suku bunga dari ECB itu akan betul-betul terjadi di bulan April. Itu semuanya tapi baru batas wacana ya, karena dalam pelaksanaannya kita tuh masih akan terus melihat perkembangan dari data-data ekonomi daripada Inggris, daripada Uni Eropa, dan daripada Amerika Serikat. Kemudian untuk unemployment claims itu juga dirilis terjadi peningkatan dari level 215.000 menjadi level 224.000. Dan ini nih yang menarik, pada saat hari Jumatnya akhirnya keluar rilis data paket ketenagakerjaan, yang mana average hour earnings itu dirilis meningkat dari level 0,4% menjadi 0,6%. Kemudian non-farm employment change itu dirilis juga meningkat dari level 333.000 menjadi 353.000. Kemudian untuk unemployment rate itu dirilis tetap berada di level 3,7%. Dapat dikatakan bahwa lagi-lagi untuk rilis data kalender ekonomi daripada Amerika Serikat masih di zona yang lebih bagus atau lebih baik ketimbang daripada rival utamanya yang ada di Inggris maupun yang ada di zona Uni Eropa. Kemudian untuk malamnya di jam 10 itu ada revised UN Consumer Sentiment, itu dirilis sedikit meningkat, lagi-lagi menguatkan persepsi pasar bahwa memang perekonomian Amerika Serikat itu masih cukup tangguh sekali, yaitu dari level 78,8 menjadi 79,0. Nah, untuk Wall Street sendiri, 3 indeks saham utama Wall Street itu ditutup menguat tajam pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat. Ya otomatis secara karena rilis data kalender ekonomi Amerika Serikat itu bagus, itulah yang akhirnya menyebabkan Wall Street terus bergerak ke zona atas. Tetapi memang nggak pernah bosan-bosan kita ingatkan kepada rekan-rekan trader sekalian, bicara sekarang pada saat ini bukan lagi mengenai masalah kegiatan ekonomi biasa, tetapi kalau secara ekonomi sebetulnya kita semua sekarang mengalami revolusi teknologi. Yang mana nih kalau bicara balik lagi ke Wall Street, di situ ada mengenai masalah AI, mengenai masalah chip. Disitulah yang akhirnya menyebabkan Wall Street ini pada saat sekarang terus bergerak ke zona atas, dan S&P 500 itu juga mengalami pergerakan yang tembus harga tertinggi sepanjang masa sebanyak 2 kali. Nah, untuk S&P 500 lagi mencatatkan penutupan tertinggi sepanjang masa karena laporan keuangan emiten yang kuat dan laporan tenaga kerja yang luar biasa pada bulan Januari meningkatkan kepercayaan terhadap perekonomian Amerika Serikat. Untuk Dow Jones itu ditutup naik 0,35% atau 134,58 poin ke level 38.654. Sementara S&P 500 itu menguat 1,07% atau 52,42 poin ke level 4.958, dan Nasdaq itu menanjak 1,74% atau ke 267,31 poin ke 14.904. Dan rally tersebut itu juga dipenuhi dengan gejolak, dipenuhi oleh laporan pendapatan yang tinggi, keputusan suku bunga The Fed, dan kebiasaan baru atas kelemahan perbankan regional. Namun secara keseluruhan ketiga indeks saham utama Amerika Serikat sebetulnya mencatat kenaikan mingguan keempat berturut-turut. Jadi kalau berdasarkan time frame secara teknikal itu tuh Wall Street mengalami peningkatan
dari awal bulan Januari sampai dengan sekarang. Nah, kalau untuk minggu ini masih kita akan lihat apakah kembali ditutup di zona positif ataukah mulai terjadi koreksi sedikit terhadap bursa Wall Street. Nah, untuk minyak sendiri, harga minyak turun sekitar 2% pada peragangan Jumat pekan kemarin, sehingga membutuhkan pelemahan mingguan. Ada sejumlah pemicu penurunan harga minyak dunia. Nah, seperti kita tahu bahwa untuk transaksi jual dan beli minyak itu tetap biar bagaimanapun pada saat ini menggunakan dolar. Nah, indeks US dollar pada saat ini itu terus merangsek naik dikarenakan apa? Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa data-data ekonomi dari Amerika Serikat itu terus mengalami zona yang panas, zona yang ekspansif. Dikatakan akhirnya dolar itu semakin tinggi nilainya yang menyebabkan akhirnya untuk transaksi di minyak pun kurang lebih menjadi lebih tinggi dan akhirnya memudahkan untuk kenaikan harga minyak. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, pada saat ini China biar bagaimanapun itu masih tergolong atau berada di zona kontraksi seperti tadi juga ada dikatakan bahwa untuk PMI manufacturing sendiri itu masih ada di bawah angka 50 yang berada di level 49. Nah, bisa dikatakan bahwa Cina biar bagaimanapun konsumen minyak terbesar di dunia. Pada saat terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di China, otomatis nih disinyalir bahwa pembelian minyak pun itu juga jadi terhambat yang menyebabkan harga minyak akhirnya terjadi penurunan. Kemudian untuk yang ketiga itu mengenai masalah meredanya ketegangan di Timur Tengah. Jadi seperti kita tahu bahwa pada saat ini untuk bicara Laut Merah itu tuh mulai terjadi perdamaian ya, karena apa? Baik dari Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara utama lainnya itu terus memborbardir itu Houthi Yaman yang menyebabkan ketegangan di Laut Merah akhirnya sedikit mereda. Kemudian juga terjadi gencatan senjata di Gaza yang antara Palestina dengan Hamas. Hamas dengan Israel maksudnya. Kemudian dari harga tersebut akhirnya Brent ditutup pada 77,33 dolar per barrel, sedangkan WTI itu dipatok pada 72,28 per barrel, turun sebesar 2%. Nah, harga minyak ini kehilangan 7% pada sepekan lalu. Apakah nanti kembali menurun? Nanti kita akan tunjukkan bocorannya di secara teknikal. Kemudian untuk emas sendiri, harga emas pada perdagangan Jumat itu ditutup melemah di posisi 2038. Penurunan ini mematahkan tren penguatan 4 hari beruntun pada sepekan kemarin. Harga emas tergelincir pada sesi perdagangan akhir pekan Jumat karena dolar dan imbal hasil melonjak setelah laporan non-farm payroll yang kuat menciptakan ketidakpastian mengenai apakah the Fed akan segera mulai memangkas suku bunga. Kemudian indeks dolar juga melesat hingga ke level 104,03, membuat emas batangan lebih mahal ya bagi pembeli luar negeri. Dan juga imbal hasil obligasi acuan 10 tahun melonjak tajam ke level 4,35% dari level 4,03%. Jadi bisa dapat dikatakan bahwa emas tadinya menaik secara beruntun dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, akhirnya ditutup menurun begitu rilis data non-farm payroll dari Amerika Serikat. Oke. Sekarang kita beralih bahwa untuk outlook untuk data kalender ekonomi dari 8 sampai dengan tanggal 12 Januari untuk sesi Senin itu oke, bentar. Ya, kita langsung saja ke teknikal ya. Untuk teknikal itu ada bocoran bahwa dari S&P 500 itu sekarang ini memang seperti kita lihat di grafik bahwa terjadi peningkatan yang luar biasa. Namun seperti biasa bahwa jangan pernah lupa bahwa harga-harga tertinggi sepanjang masa biar bagaimanapun akan ada potensi untuk terjadi pergerakan koreksi. Nah,
Untuk level koreksi akan berada di level 4965, 4946, 4931 hingga 4865. Angka-angka inilah yang bisa jadi merupakan area support ataupun area untuk melakukan buy di marketnya S&P 500. Sedikit lagi masukan mengenai S&P 500 mengapa naiknya itu begitu tinggi. Terlepas daripada mengenai masalah AI, S&P 500 sementara berjalan dari 80% perusahaan yang tergabung di S&P 500, ternyata rata-rata nih 80% tersebut hasil laporan pendapatannya di atas ekspektasi para pelaku pasar. Nah, itulah yang menyebabkan S&P 500 terjadi kenaikan. Tetapi ya lagi-lagi kami ingatkan kepada rekan-rekan traders Okta sekalian bahwa untuk area buy ada di level 4946 atau 4931 atau 4915 sampai dengan 4865. Nah, kemudian untuk Nasdaq itu juga sama dengan resiko penurunan atau koreksi pada level 17656, 17573, 17506 sampai dengan 17221. Jadi bisa dikatakan bahwa memang saat ini Wall Street itu memang trennya lagi naik, tetapi alangkah lebih bijaknya pada saat kita melakukan buy itu menggunakan buy limit dengan mencari level-level support yang terbaik untuk meminimais kita punya risiko di transaksi perdagangan. Oke, sekarang bocoran untuk Euro USD. Dengan time frame 1 hari kita juga bisa melihat bahwa pada saat ini Euro itu terjadi penurunan dan pada saat sembari kita lagi berbincang-bincang sekarang bahwa pada saat ini Euro itu tertahan di level support utama 1.0793. Tetapi dapat dikatakan area untuk melakukan buy itu berada di level 1.0711, 1.0610, 1.0527 hingga 1.044. Nah, untuk pound sterling sendiri itu juga sama, arahnya juga sedang menurun ya. Kalau bicara euro itu memang sudah terlihat jelas, tetapi memang pada saat ini tertahan di area 50%. Yang area ideal itu 61 dan 76,4. Sementara kalau pound sterling ini sementara ini masih tertahan di area 23,6%, tapi kalau 38,2%-nya itu ada di level 1.2490, 1.2404, 1.2317 sampai dengan 1.20. Nah, area-area inilah yang bisa kita jadikan acuan untuk melakukan transaksi buy-nya yang kontra trend. Tapi karena apa? Sama seperti euro, dia ini arahnya ke bawah. Pound sterling juga perlahan tapi pasti itu juga arahnya ke bawah. Oke, sekarang kita beralih masuk ke bocoran untuk minyak. Nah, minyak kita melihat dengan jelas bahwa pada saat dia itu melakukan pergerakan rebound naik menuju moving average 200 yang eksponensial, itu akhirnya secara teknikal itu tidak mampu true breakout yang akhirnya kembali terjadi koreksi dan saat ini tertahan di level support utama 61,8%, di level 72,12. Oleh karenanya untuk pergerakan lebih lanjut di bawah, untuk harga buy minyak berada di level 70,43, 69,03 hingga 67,70. Jadi area-area ini yang mungkin bisa dikatakan kita bisa lihat di situ untuk melakukan buy yang kontra trend. Kemudian untuk emas, nah ini yang emas juga paling dicari ya sama para traders sekalian. Jadi sementara ini juga terlihat kenaikannya pun juga kurang begitu kuat. Akan baru dikatakan emas saat ini akan kembali menguat kalau melakukan true breakout angka 2065 atau sampai dengan 2070. Tetapi pada saat ini seperti kita lihat bahwa emas akhirnya kembali terjadi koreksi dengan target penurunan pertama ada di level 2010, 1993 hingga 1975. Nah, di area-area itulah yang mungkin bisa kita jadikan acuan, boleh nih melakukan buy secara
kontra trade. Oke, nah materinya sudah habis, jadi nggak bakal pernah bosan-bosan. Kita ingatkan kepada rekan-rekan trader sekalian bahwa pada saat kita semua lagi di market, always plan your trade and trade your plan bersama Okta Investama Berjangka. Kembali lagi bersama saya Yus di pekan depan. Bye-bye.